Halo saudara, selamat pagi. Pernah nggak saudara sulit memuji Tuhan? Pernah nggak saudara sulit menyembah Tuhan? Pernah nggak saudara sulit ibadah? Sulit bersyukur? Pernah nggak saudara tuh pengen tapi saudara tidak bisa? Karena apa? Saudara ada dalam tekanan hidup yang sangat berat. Masalah yang datang silih berganti, masalah yang bukan tambah turun tapi tambah banyak. Doa saudara belum dijawab Tuhan. Saudara hidup dalam kepahitan dengan orang lain. Tekanan yang berat, teman-teman yang tadinya baik tiba-tiba berubah, masalah yang tadinya tidak ada tiba-tiba masalah datang silih berganti, saudara nggak bisa kendalikan, saudara nggak bisa kontrol. Saudara yang tadinya hidup mapan tiba-tiba berubah hidup dalam ketidakmapanan. Saudara yang tadi punya segala sesuatu tapi tiba-tiba tidak punya segala sesuatu. Saudara yang dalam keadaan nyaman tiba-tiba Tuhan izinkan ada di titik terendah dalam hidup saudara. Dan saudara pengen berdoa, sulit menyembah Tuhan, sulit memuji Tuhan, sulit bersyukur kepada Tuhan. Pernah nggak saudara ada di titik itu? Saudara, bangsa Israel pernah alami titik itu. Waktu Israel yang tadinya punya kerajaan, kalah dari bangsa Babel, lalu ditawan, diangkut orang-orang Israel ke Babel sebagai tawanan perang. Mereka yang tadinya punya tanah sendiri, punya rumah sendiri, punya pekerjaan sendiri, bahkan mereka punya keluarga yang utuh, kehilangan segala sesuatu waktu di Babel. Mereka pergi ke Babel, mereka tidak punya tanah, tidak punya rumah sendiri, tidak punya pekerjaan yang mapan, bahkan ada yang mungkin kehilangan keluarga karena perang. Di sana mereka harus hidup di bawah tekanan bangsa penjajah, makan dan segala segi hidup mereka diatur oleh bangsa penjajah. Dan Alkitab mencatat, mereka yang suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka bersyukur, dimanapun mereka bawa kecapi, dan kalau ada waktu luang dalam pekerjaan, suka menyembah Tuhan. Tidak lagi melakukan itu. Dalam Mazmur 137 ayat 1 dan 2, kita bilang apa? Di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita ingat Sion, ingat keadaan mereka sebelum mereka susah, sebelum mereka dijajah, sebelum mereka ditawan. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita mengantungkan kecapi kita. Saudara bisa bayangkan, masalah yang begitu berat, keadaan yang begitu pahit bagi mereka, membuat mereka sulit menyembah Tuhan, sulit memuji Tuhan, sulit bersyukur. Pada akhirnya apa? Mereka duduk di pinggir-pinggir sungai, bukan memuji Tuhan dengan kecapi mereka, tapi kecapi mereka digantung di pohon-pohon gandarusa. Lalu mereka nangis saja. Mereka hidup dalam kepahitan yang luar biasa, masalah, tekanan hidup yang berat. Pada titik itu kita cuma punya dua pilihan hari ini. Orang Israel punya dua pilihan, kita juga hari ini sama. Kalau kita ada di titik yang sama, titik terendah dalam hidup kita, kita cuma punya dua pilihan. Kita mau terus menyembah Tuhan atau kita mau berhenti menyembah Tuhan. Kita mau terus beribadah kepada Tuhan atau berhenti beribadah. Kita mau terus bersyukur, terus memuji, terus menyembah Tuhan atau berhenti. Karena EGP lah, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Doa juga gini-gini aja, masalah nggak selesai. Menyembah Tuhan juga gini-gini aja, melayani juga gini-gini aja, persoalan saya tambah banyak, Tuhan belum jawab doa saya doa udah lama, Tuhan seperti nggak peduli. Kita punya dua pilihan, terus menyembah Tuhan atau berhenti. Saudara harus ingat baik-baik ya, kita menyembah Tuhan itu bukan karena apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, bukan karena apa yang Tuhan sementara kasih buat kita, atau bukan karena apa yang kita harapkan Tuhan akan kasih buat kita. Kita menyembah Tuhan karena memang Dia layak disembah. Kita menyembah Tuhan itu bukan karena keadaan kita, bukan karena orang-orang di sekitar kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan karena Dia layak disembah, karena Dia layak dipuji. Bukan karena apa yang kita dapat, bukan karena apa yang doa yang dijawab, bukan karena keadaan yang baik-baik saja. Tapi kita menyembah Tuhan di semua keadaan, di semua kondisi hidup kita. Karena Dia Allah, karena Dia Tuhan yang layak disembah. Jadi jangan pernah menyembah Tuhan karena Tuhan jawab doa kita. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, atau apa yang kita harapkan Tuhan kasih buat kita. Kita menyembah Tuhan karena memang Dia Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimasyurkan. Dia layak dimuliakan. Kenapa kita tidak boleh berhenti menyembah Tuhan? Karena Mazmur 136, Mazmur yang paling dekat dengan Mazmur 137, ayat 1 bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena
Alasan ini yang pertama. Orang bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kalau kita bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak bergantung pada perubahan yang kita alami dalam hidup kita. Situasi bisa berubah tiap-tiap hari. Keadaan bisa berubah tiap-tiap hari. Masalah datang silih berganti. Hidup itu serangkaian masalah. Dan selama kita hidup, kita tidak mungkin lepas dari masalah. Orang yang bisa masuk hidup kita kadang baik, kadang nggak baik. Orang bisa berubah tiap hari. Keadaan bisa berubah tiap hari. Tapi kenyataannya kita mencatat. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak bergantung pada orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Tuhan selamanya Tuhan yang mengasihi kita. Orang lain bisa berubah dalam hidup kita, keadaan bisa berubah silih berganti dalam hidup kita. Tapi kasih Tuhan atas kita tidak pernah berubah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kenapa yang kedua? Kenapa kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan? Dalam Mazmur 138, Mbak, yang juga paling dekat dengan 137, kita bilang apa? Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita harus terus menyembah Tuhan? Karena janji Tuhan atas kita tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah. Kenyataan kita alami mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ingat baik-baik. Janji Tuhan atas kita tidak pernah berubah. Tuhan janji, Tuhan setia menepati janjinya. Mungkin seolah-olah terlambat, mungkin seolah-olah Tuhan nggak dengar, tapi Alkitab berkata apa? Semuanya indah pada waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlalu lambat, tapi Tuhan selalu tepat waktu. Kita harus belajar sabar dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan yang kita imani, pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Manusia bisa gagal untuk menepati janjinya, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Jadi jangan pernah berhenti memuji Tuhan, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Lalu alasan yang ketiga dalam Mazmur 139, kita baca seluruh teks itu, Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu seluruh keberadaan hidup kita. Mulai dari kita lahir sampai kita mati. Dari kita lahir sampai kita mati, Tuhan lihat dalam waktu yang sama. Kita hidup dalam waktu, kita hanya tahu apa yang di belakang kita, apa yang sementara kita alami. Tapi kita nggak tahu apa di depan kita. Tapi Tuhan tahu seluruhnya dalam kekekalan. Dan kalau Dia mengetahui dalam hidup kita, Dia juga tahu keadaan yang kita alami. Dia juga tahu persoalan yang kita alami. Dan kalau Dia tahu masalah yang kita alami, persoalan yang kita alami, maka Dia juga tahu cara yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan persoalan kita, bahkan memberikan mujizat di saat yang kita butuhkan. Dia tahu hidup kita dan Dia yang urus hidup kita seluruhnya. Alkitab bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setiap langkah kaki kita bersama Tuhan. Itu langkah kaki dalam pemeliharaan, penyertaan, dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami hari ini, kenyataan-kenyataan yang kita alami mungkin pahit, mungkin sulit, mungkin buruk buat kita. Doa kita belum dijawab, persoalan kita nggak selesai. Orang-orang yang tadinya baik tiba-tiba berubah nggak baik. Apapun yang kita alami hari ini, ingat baik-baik. Keadaan jangan pernah membawa kita berhenti memuji Tuhan, berhenti menyembah Tuhan. Justru keadaan itu harus membawa kita lebih dekat untuk menyembah Tuhan. Kadang-kadang untuk membawa kita selalu ingat Dia, Tuhan bawa kita di titik terendah dalam hidup kita. Kadang-kadang untuk kita belajar untuk ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita di titik terendah dalam hidup kita. Ini kesempatan kita. Justru di titik ini, kesempatan ini, yuk mari kita terus semangat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Kalau Tuhan ada bertata di atas pujian penyembahan umatnya, maka apapun Tuhan mampu lakukan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.